oknum itu kan semacam dia mengatasnamakan kesenian mengemis pakai kotak, jalan di lampu merah begini-begini doang, nggak ada keseniannya gitu loh. Tapi kita pakai lebih ke condong kesenian itu. Contoh kecil, sampean lagi di dalam kendaraan, tiba-tiba datang saya, kaget ngeliat muka saya, tapi saya mainin pantomin, mainin mimik. Nah, seperti itu. Nama saya Dado Linglung. Kita buat komunitas seniman jalanan, namanya KSJ, Kebonanas Tangerang. KSJ itu melingkup dari sastra, teater, musik, sama kegiatan-kegiatan religius. Dan untuk di pantomim sendiri, saya sudah hampir 15 tahun. 15 tahun. 15 tahun tidak aktif. Bukan 15 tahun itu aktif, 15 tahun itu tidak aktif. Dulu saya di Kota Tua, terus buka pemekaran lagi di Bandung, buka pemekaran lagi di Balai Kota Tangerang, di ini apa namanya, Al-Azom situ. Jadi kita kumpulkan kawan-kawan untuk berkomunitas lagi segala macam karena sudah vakum. Saya aslinya dulu adalah muridnya Mas Yos Rizal Manua di Taman Ismail Marzuki. Di Taman Ismail Marzuki untuk perkembangan seni pantomim. Nah, banyak sekali orang-orang yang menganggap sekarang ini namanya manusia silver ya. Kalau dulu kita bukan nyebutnya namanya manusia silver, tapi lebih ke pantomim. Nah, dari pantomim itu ada beberapa seni-seni pantomim yang bisa diperkembangkan atau dieksplor untuk dijadikan satu bentuk nilai pariwisata di daerah-daerah. Saya kurang lebih menjalani di komunitas seniman jalanan itu kisaran 30 tahun. Untuk dunia acting, dunia pantomim, seperti itu. Terus latar belakang apa yang mendorong abang buat menjalani pekerjaan ini? Latar belakangnya apa? Karena saya ini seniman ya, seniman jalanan, tetapi seniman jalanan yang tidak diperhatikan sama pemerintah. Seperti waktu itu saya sempat buat monolog di Gedung Kesenian Tangerang. Monolognya itu untuk di YouTube ada. Itu untuk membangun Gedung Kesenian Tangerang yang baru. Nah, akhirnya mereka sempat acuh, kita nggak dapat ruang,
Nah, ruang kita ya pinggir jalan seperti itu. Pernah nggak sih ditegur sama warga atau ditangkap polisi atau satpol pp pas lagi kerja nih? Sering. Kayak begitu tuh ini ya, intinya kita bekerja sebagai seniman di atas tanah perda. Di atas tanah perda. Ketika di atas tanah perda, perdanya itu harus diataskan. Harus diataskan. Bahwasannya perda Tibum itu harus dikondisikan gitu. Karena kita sudah tidak ada ruang. Seperti lampu merah Alam Sutra ini tidak boleh ada yang namanya kegiatan, jangankan silver, manusia silver ya kalau sekarang ya. Oknum-oknum itu kan sebutannya manusia silver. Tapi kalau kita itu ya sebutannya seniman. Seniman jalanan. Itu kalau kita nggak ada ruang apa lagi yang harus kita pakai selain lampu merah? Nah, lampu merah itu tanahnya perda. Perda itu membuat Tibum dan kita sebagai orang-orang yang melanggar Tibum. Terus tanggapan dari lingkungan sekitar apa nih terhadap abang? Yang saya tadi bilang, kalau kita menjual seni itu tidak ada tanggapan. Bahkan pengendara mobil, pengendara motor, ketika yang kita jual seni, seperti ada pantomimnya, mainin mimik, segala macem, gestur, itu mereka lebih ngasih pakai amplop segala macem. Tapi kalau orang awam yang bahasanya mereka bilang manusia silver, yaitu mereka menganggap manusia silver itu adalah tanda tanya negatif. Sebetulnya bukannya silver aja yang kita kondisikan. Ada warna hijau, ada warna merah, warna-warni yang membuat karakter itu. Bahkan saya juga pernah diundang di acara Komnas HAM. Jadi tentang ketidakadilan, saya jadi monster Hulk di body painting warna hijau. Hulk itu kan pahlawan, hero, ya kan? Jadi di situ saya dijadikan satu bentuk momen proyek sama Komnas HAM untuk ketidakadilan di negeri ini, dan saya menjadi pahlawan hero-nya, Hulk-nya Indonesia gitu. Tapi body paintingnya warna hijau. Ada foto-fotonya. Pernah nggak sih bang nyari pekerjaan lain, keluar dari pekerjaan ini, pernah nggak? Nah sekarang saya bicara sama kamu. Semua orang kan ada faksnya ya, ada bakatnya sebagai sinematografi, ya kan? Ada ini, ada itu, ya begitu juga dengan saya, ada faksnya. Saya sebagai seniman. Ketika tidak ada proyek teater, tidak ada panggilan syuting, terus tidak ada proyek-proyek lainnya, ya saya mau nggak mau lari ke jalan. Boleh jelasin nggak, abang tadi pakai catnya, bahan-bahannya itu apa aja? Ini body painting, aman. Kalau untuk dijadikan satu bentuk pekerjaan,
yang kayak oknum-oknum itu kan semacam dia mengatasnamakan kesenian mengemis pakai kotak, jalan di lampu merah begini-begini doang, nggak ada keseniannya gitu loh. Cuma kan target kita dari orang mobil, kita bereksplornya di samping mobil, kendaraan, kita mainin mimik segala macam dulu. Ya ada yang ngasih 2.000, ada yang ngasih 5.000 gitu. Dan kita tidak pakai kotak, tapi kita pakai lebih ke condong kesenian itu. Contoh kecil, sampean lagi di dalam kendaraan, tiba-tiba datang saya, kaget ngeliat muka saya, tapi saya mainin pantomin, mainin mimik. Nah, seperti itu. Orang kan akan terkesima, ya kan? Tidak seperti oknum-oknum silver, wajahnya di silverin, pakai kotak. Dan orang-orang yang ngerti seni, itu lebih condong ngasih amplop, gitu. Tapi kalau orang-orang awam ya, paling 2.000 satu kendaraan, 1.000, 5.000 gitu. Keluh kesahnya yang biasa dialami setiap harinya apa nih? Keluh kesahnya itu panas. Iya. Berbeda saya zaman masih di Taman Ismail Marzuki. Zaman di Taman Ismail Marzuki kan ketika ada ya latihan sih emang di luar ya. Latihan di luar, tapi ketika ada proyek, kita permainannya di dalam gedung teater. Di teater kecil atau apa, ada teater Geraha Bakti, ya kan. Cuma kalau teater kecil lebih condongnya tontonan gratis dibandingkan yang teater Geraha Bakti, sifatnya komersil. Terus tanggapan abang apa sih ketika orang mandang abang tuh misalnya ketemu di jalan lagi tampil, pasti orang kan kadang mikirnya negatif. Kalau ke saya malah lebih condong bukan negatif, orang mandangnya itu positif. Ya karena kita menjual seni, lebih menjual seni. Tapi kalau banyak orang yang tadi saya bilang oknum ya, oknum yang mengatasnamakan kesenian yang cuma badan dari atas sampai bawah cat silver. Nah itu ya mungkin anggapan orang itu terhadap mereka itu saya nggak tahu. Pertanyaan terakhir nih abang ya, harapan abang buat seni body painting tuh apa ke depannya? Ya harus ada inilah budidayanya, pengembangan. Salah satu tempat yang seperti saya bilang tadi, gedung kesenian, tempat untuk ini. Nah nanti itu bakal sinergi dengan pemerintah, ketika ada satu tempat itu bakal mengundang pariwisata. Wih, gini, bagus nih. Orang datang tanpa sengaja ngelihat foto-foto dengan kita orang. Kayak yang setan-setanan juga kan sama, itu kita pakai body painting juga, pakai kostum. Badut-badutan yang robot-robotan itu juga sama. Itu komunitas kita semua, maupun yang di Tangerang, yang di Bandung, yang di Kota Tua. Tapi lebih banyak orang nyontek ke Kota Tua.
Coba ngomong. Cek. Oke, hari ini kita akan syuting menjelang wawancara bersama jurnalis kita nih. Halo. Itu orang pada saat Mori, guys. Aduh, si lomba. Guys, gimana tadi hasilnya? Mantap. Ini di record. Iya. Hai guys, kita lagi nge-vlog. Kita lagi jalan-jalan. Lagi jalan-jalannya ke sini doang. Kalau Sutra doang.